Terus di dalam gua ini ada keunikan batu yang emang bentuknya kayak pocong. Nah, wah, iya. nah ini. Oh, masya Allah. Ya, ini batu stalaktit yang berbentuk kayak pocong. Kayak ada ikatan di kepala, nah, ada ikatan pinggang, ada ikatan di kaki. Yo men, balik lagi bareng gua di channel Kirka 95. Men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam sehat, rezekinya lancar, apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Dan masih di Pantai Pangandaran, men. Kali ini kita di Pantai Timur dan gua akan ajak kalian semua untuk masuk ke gua ya, Om ya. Ya, betul. Masuk ke gua alam. Kebetulan ini ada 3 gua berdempetan, ketiga gua itu berdekatan, jadi akan gua explore semuanya, men. So jangan kemana-mana, terus pantengin channel gua dan jangan lupa like, share, subscribe channel gua, men. Nah ini dia, men, kita udah ada di gua pertama ya, Om ya. Kalau di kawasan timur ini lokasi pertama namanya Goa Panggung. Nah, kenapa disebut Gua Panggung? Kalau kita masuk di dalam gua ini ada berbentuk kayak panggung. Nah, kebetulannya Gua Panggung ini, gua alam ini salah satu gua yang dikeramatkan sama orang Pangandaran. Jadi di atas panggungnya itu ada satu makom petilasan namanya Eyang Jaga Lautan, yang dimana beliaulah berjasa nyebarin agama Islam dan berjasa menjaga lautan Samudra Pananjung. Kita explore ke dalam. Ini bagus buat foto-foto ya, buat dokumentasi foto-foto bagus ini. Tuh, jadi ini goanya gua alam, men. Gua terbentuk karena kondisi alam. Beda dengan gua-gua yang sebelumnya ada di video channel gua. Kalau yang ini goanya gua alam, men. Nah, kenapa bisa disebut gua alam? Karena di sini ada stalaktit. Jadi stalaktit itu yang dihasilkan dari air. Nah, airnya ada unsur zat kapur, lama-lama ngebentuk seperti batu dan mengerucut. Nah, contohnya seperti yang di depan. Nah, itu. Nah, itu yang di atas itu tuh. Stalaktit. Nah, yang disebut gua panggungnya, nah ini panggungnya, Pak. Nah, ini panggungnya ya. Nah, itu makomnya Eyang Jaga Lautan ada di atas panggungnya, yang banyak juga pengunjung yang wisata religi itu berziarah ke makomnya Eyang. Kita bisa ke atas untuk melihat makomnya. Ayo. Jadi kali ini gua akan ajak kalian menuju ke makom atau patilasan salah satu karuhun di Pangandaran, men, yaitu makom atau petilasan Eyang Jaga Lautan. Pas, hati-hati. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wanginya, men, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petilasan ya. Nah, ini makomnya Eyang. Kebetulan bukan dispesialkan, tapi ini dari orang-orang yang sifatnya religi, mau ngasih, ada yang ngasih kain, ada besi, ada payu, dan ini dikijing. Kalau dulu posisi makomnya nggak seperti ini, bentuk makomnya, maaf bukan posisinya, tapi dari tembok semen aja. Tapi ini ada orang yang sifatnya religi datang ke sini ngebangun makom Eyang pakai kijing gitu. Jadi sifatnya yang wisata religi ke sini bukan meminta-minta, tapi mendoakan wali-wali Allah yang emang udah berjasa di dalam Islam. Nah, men, jadi si makom atau petilasannya ini berdiri di atas kayak gua gini, men, tepat di tengah-tengahnya nih. Ini wanginya. Dan di bawah sananya ada gua-gua alam. Gua-gua alam yang kalau masuk ke dalam nih gua nggak tahu kemana, men. Sayang sekali gua nggak bawa senter. Kalau ini gua ya, Om ya? Ya. Ada senter nggak, Om? Oh iya, ini dalam kayaknya nih. Ada gua alam, men. Cuman nggak memungkinkan untuk kita masuk, kayaknya harus merunduk. Ini dalam nggak? Enggak, cuma nyampe situ kita Oh, balik lagi. nyampe situ buntu berarti ya? Itu buntu. Awas kepala. Tuh. Apa sih tadi namanya itu? Ini stalaktit. Stalaktit. Ya. Stalaktit. Enggak apa-apa, tapi awal jadi cinta sendiri. Ya. Oke, kita lanjut ke gua selanjutnya, gua Parat. Oke, men, kita akan lanjut ke gua selanjutnya, gua Parat.
Yang lebih banyak keunikannya ada di Gua Parat. Gua Parat. Apa itu tuh? Gua Parat itu salah satu gua yang banyak keunikannya, ada batu unta, ada batu kristal, ada batu jodoh, ada batu Cikaracak. Kita explore aja langsung ya. Lanjut. Dan si gua-gua ini tepat di bibir pantai, men. Tuh. Depan sana itu udah langsung pantai. Pantai timur. Iya. Oke, men, jadi kali ini gua akan ajak kalian ke gua selanjutnya karena di dalam satu bukit ini tuh terdapat tiga gua, men. Gua apa sih tadi pertama tuh? Gua Panggung yang pertama, yang kedua Gua Parat, yang ketiga Gua Miring. Sekarang kita ke Gua Parat dulu, men. Aduh. Oke, nah ini kita udah di atas guanya, yang dimana di depan guanya ini ada dua makom petilasan. Nah, yang paling depan ini makomnya Syekh Ahmad, yang belakang Syekh Muhammad. Nah, jadi beliau-beliau ini dari Mesir yang dulu nggak sengaja berlayar, alhamdulillah berhenti di daerah selatan yaitu Pangandaran, gitu. Karena udah diutus sama ayahandanya Syekh Maja Agung untuk menyebarkan Islam, beliau turun. Setelah di sini, ternyata di sini ada kehidupan tapi menganut agama Hindu. Gitu. Tapi ini bukan makam asli, makanya kita bilangnya makom atau petilasan. Nah, kalau untuk eksplor ke dalamnya, nah kita harus merunduk dulu sampai batas akar pohon. Nah ini. Nah, setelah akar pohon itu kita udah bisa berdiri, makin ke dalam gua ini makin luas. Dan Gua Parat ini tenarnya dulu bukan Gua Parat, tapi Gua Malampir. Nah, itu di sini. Karena film Malampir paling lama bikin syutingnya di sini. Oke, semuanya merunduk. Ibu, hati-hati, Pak. Oke, ikutin saya sebelah sini. Kita harus nunduk nih. Karena si guanya itu. Saya ambil arah kiri. Awas, Pak, kepala Ibu. Karena si guanya itu ini, men. Tuh. Pendek. Tuh. Nah, ini batas akar pohon yang dimana kita bisa berdiri. Tapi jangan sekaligus, Pak. Nah, karena Bapak tinggi ya, hati-hati. Nah, ini batas akar pohonnya. Kebetulan ada sebagian stalaktit yang mudah mengering. Ini keunikannya kalau kena cahaya senter ada kayak pecahan kaca. Nah, cuma kalau di kamera biasanya nggak kelihatan. Iya. Nah, ini batu kristalnya nih. Tuh, kena pelip. Awas, Pak. Yuk. Lihatnya ke bawah dulu semuanya. Cahaya senternya ke tempat yang mau diinjak, takut ke sleo. Oke. Sini, Bu. Kalau panjang gua ini, nah total kurang lebih 175 meter. Cuma teman-teman pemandu bilangnya 105 meter, sebetulnya itu total kegelapan. Nah, kalau udah lewatin sini kita jalannya udah lebih leluasa ya. Cuma di sini hati-hati ada terjun stalaktit. Hati-hati. Oke. Nah, Ya, dia sama papa gitu. kalau di sini kita udah bisa lebih leluasa untuk beraktivitas. Jadi nggak usah takut kepala kena stalaktit karena gua ini makin dalam makin luas. Nah, yang tadi ada di foto bender, nah ini di sebelah kiri, Pak, batunya. Yang bentuk batu ini mirip seperti unta lagi duduk. Nah, ini kepala, ke sini punggung. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya mirip unta duduk, gitu. Terus keunikan gua ini nggak ada unsur pahatan. Karena mahasiswa pertama masuk ke sini, pertama meneliti dikiranya ini gua buatan karena banyak batuan yang ngebentuk. Ternyata diteliti lebih dalam, ini semuanya asli hasil dari kikisan air laut. Setelah digali penggalian di dalam gua ini, ternyata di bawah tanah ini semuanya terumbu karang. Nah, yang paling banyak pengunjung minat masuk itu yang penasaran pingin lihat batu jodoh. Nah, ini, yuk sini. Nah, ini, oke, sini semuanya. Nah, ini. Tapi mohon izin, maaf, bukan mau bilang jorok, tapi kita sebagai pemandu harus menjelaskan. Nah, kalau dilihat dari sini, emang bentuk batunya mirip kepunyaan laki-laki sama perempuan. Nah, itu yang perempuannya, Pak. Nah, ini yang laki-lakinya. Terus ada juga yang bilang ini batu jodoh. Nah, gitu. Tapi dari kita sebagai pemandu nggak menyarankan untuk percaya batu. Tapi kalaupun ada yang mau pegang, tinggal pegang aja. Katanya kalau yang belum punya jodoh, bisa pegang salah satu batunya, gitu. Jadi di sini ada mitos-mitos. Nah, katanya kalau yang belum punya jodoh pegang salah satu batunya, kalau yang udah punya pasangan pegang dua-duanya. Kita minta ke Maha Kuasa supaya jodoh kita awet langgeng, gitu.
Oke, dilanjut men. Jadi kita sekarang sedang berada di Goa Parat. Nah, katanya kalau misalkan kita parat ke goa ini bisa tembus ke Pasir Putih ya? Ya, betul Pak. Nah ini kita biar ke explore semua, kita lihat batu Cikaracak. Nah, ini batunya Pak. Ini batu Cikaracak. Nah, tetesan airnya ada di atas ini. Nah ini. Nah, batu Cikaracak ini simbol peribahasa orang Sunda. Cikaracak linggang batu, laon-laon jadi dekok. Jadi kalau orang Sunda punya peribahasa, ada bentuk wujudnya, terus ada arti filosofinya. Kalau kita artikan, sabodo-bodona orang, lamun orang diajar terus bisa pintar. Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia, sebodoh-bodohnya kita, kalau kita belajar terus bisa pintar. Nah ini uniknya mas. Batu, kena tetesan air dari atas lama-lama berlubang. Ini saking terbentuk ribuan tahun mungkin ya. Ya betul Pak. Dari tetesan yang di atas ini nih, air menetes ke bawah, lama-lama jadi kayak ember gini tuh, dalam banget. Ini saking lamanya air menetes ke batu ini men. Unik. Di sebelah sini kita lihat batu yang berbentuk seperti paha ayam. Sebelah sana di peleset. Oke, yuk kita lihat batu paha ayam. Oke, nah ini batu paha ayamnya di sebelah kiri. Batu paha ayam. Nah ini kan ada kayak dengkulnya, kesini pahanya, kesini tunggir atanapi atau orang Jawa bilang butu. Gitu. Iya. Dan lokasi ini tuh dulunya dipakai syuting film Malampir. Ya, Malampir Misteri Gunung Merapi. Tapi Misteri syuting yang di sini bukan itu aja, banyak Angling Dharma, Raden Kian Santang, karena kawasan gua yang paling luas ini. Iya. Gitu. Nah ini mungkin bisa dilihat ya. Nah terus ada kelelawar. Nah itu berterbangan kelelawar tuh. Selain kelelawar biasanya di sini tempat landak. Nah ini. Jadi iya itu. Nah ini landak. Landaknya ada Pak. Nah kita nggak usah beli makanan, ternyata landaknya udah nungguin tuh. Satu ya. Kalau ada makanan keluar semua Pak. Itu lubang kecilnya tuh. Coba kita bohongin ya. Nggak ada kresek. Nggak ada lah. Coba. Oke men. Jadi sekarang gua sedang berada di goanya nih men. Ini lagi manggil landak nih. Kita lagi bohongin landak. Lagi bohongin landak tuh. Wah keluar semua tuh men. Ini nggak apa-apa dilemparin. Esnya doang. Oh dibohong-bohongin keluar semua. Pakai es biar keluar semua tuh. Ih, landaknya gede. Kalau makanan favoritnya sih kalau di sini kacang, tapi kalau di alam liarnya ubi-ubian. Terus landak ini bukan sama pemandu atau petugas untuk daya tarik pengunjung, tapi dari dulu emang udah ada. Gitu. Ini udah beranak pinak. Mungkin kalau ada semua ada 15 ekor. Cuma tempatnya ini kecil, mungkin sebagiannya pada cari ke gua-gua alam yang lain. Nah, cuma yang ini fokus di sini. Lanjut Pak. Yuk. Udah mau habis baterainya nih, udah 5%. Ini di bawah apa nih? Nah, ini bekas air laut dulu. Oh. Yuk. Kita ambil arah sebelah kiri. Kiri ya, ikutin saya. Tebingan gua. Nah ini sini biar nggak miring-miring. Ini di depan udah pantai itu ya? Iya. Oh, ada kubangan. Gua ini dikasih nama Gua Parat. Jadi parat itu artinya tembus. Tembus gua parat atau tembus. Iya, tembusnya keluar. Oke, sebelum kita keluar, di sini ada keunikan batu stalaktit yang tadi saya bilang batu gamelan. Nah ini, cuma kalau dilihat bentuk batunya nggak kayak gamelan Pak, tapi kalau kita pukul bunyi. Nah ini batu gong. Itu batu gong. Ini kendang. Nah ini batu kendangnya. Nah karena cuacanya lagi lembab, di luar tadi hujan, jadi kurang nyaring bunyinya. Yuk kita lanjut keluar yuk. Lihat batu gajah sini yuk. Oh men, jadi kita sekarang udah ada di pintu keluar atau area tembusan si goanya itu men. Kita masuk dari sana tadi, keluar pas di depan pantainya nih men. Dan di atas sana ada batu yang menyerupai gajah tuh men. Makanya disebut batu gajah. Oke men, lanjut. Kalau yang ini batu gajah duduknya nih. Oh, yang ini batu gajah duduknya katanya men. Nah,
Ini batu gajah duduknya, men. Yang tadi ada di foto ya. Lanjut lagi. Sekarang kita akan lanjut ke Gua Miring. Ini Om, Gua Miringnya kemana? Sebelah sini Pak. Sini depan. Tuh kita keluar pas banget di depan pesisir pantainya nih, men. Ada perahu-perahu juga nih yang lagi direparasi kayaknya. Kalau yang hobi mancing bisa mancing di sini. Oh gitu. Mancing di sini itu ada 2 jenis tempat ya. Ada penangkaran ikan atau budidaya ikan yang itu berwarna kuning. Tapi kalau yang bentuknya kayak rumah itu namanya bagan. Nah itu biasanya yang pengunjung yang senang mancing ya di situ. Oke. Ini udah 2% lagi nih terakhir nih. Ini terakhir sebelum penutupan kita akan menuju ke Gua Miring. Oke, bisa langsung aja dijelasin Om. Ya, siap. Oke, ini dulu nama pertama gua ini namanya Gua Cempet. Nah, cuma Gua Cempet itu bahasa Sunda banget. Ada sebagian pengunjung yang nggak mengerti. Terus kita capek untuk menjelaskan lagi. Nah, terus dipakai untuk acara uji nyali. Nah, ini makanya sempat dikasih nama Gua Penampakan. Nah, cuma setelah dikasih nama Gua Penampakan, banyak pengunjung yang nggak pada mau masuk karena mungkin serem, takut. Terus di dalam gua ini ada keunikan batu yang emang bentuknya kayak pocong. Nah, terus relief guanya beda sama gua-gua alam yang lain. Ini dulunya bekas retakan bukit batu. Karena ada proses stalaktit, atasnya nempel lagi. Makanya di Gua Miring ini nggak ada stalagmit, adanya stalaktit semuanya. Yuk, gua ini nggak begitu panjang, nggak begitu gelap, cuma center untuk melihat batu pocong atau yang disebut Gua Penampakannya. Kan, kita sekarang berada di Gua Miring dan ada juga yang menyebutnya Gua Penampakan. Ada batu pocong juga di sana, men. Dan di sini dulu pernah atau sering dibikin acara uji nyali. Oke, oh di sini. Nah, dulu waktu dipakai acara uji nyali, peserta duduk sendiri di sini. Nah, cuma sayangnya pesertanya itu orang sini karena dari tim mencari dari pengunjung gak ada yang mau, terpaksa orang sini. Kamera inframerah dipasang di mana-mana, kebetulan salah satu yang di depan sini, makanya saya berhentiin dulu. Itu nyorotnya ke atas. Coba ke atas. Nah, ini batu penampakannya. Wah, iya. Nah, ini. Oh, Masya Allah. Ya, ini batu stalaktit yang berbentuk kayak pocong. Kayak ada ikatan di kepala, ada ikatan pinggang, ada ikatan di kaki. Jadi sepintas di kamera inframerah bentuknya kayak pocong lagi berdiri. Terus keunikannya bukan ini aja, kita sambil jalan keluar, itu ada batu yang berbentuk kayak sekeluarga. Ayo sini yuk. Yuk. Nah, di sini hati-hati. Seriusan, men, ini bentuknya kayak pocong anjir di atas tadi tuh. Aduh, ini dikejar-kejar, baterai mau habis nih. Dari sini balik badannya seperti saya. Nah, kita berimajinasi bahwa batu ini mirip sekeluarga. Nah, ini yang titik center saya. Nih. Nah, itu Bu, betul. Jadi kayak ada rambutnya panjang, terus kayak mirip anak kecil digendong sama bapaknya di depan. Jadi kalau kita lihat sepintas mirip kayak lagi berpelukan. Nah, bisa jelas di kamera? Jelas. Nah, ini ya, batu yang mirip sekeluarga kayak ada ibu, anak sama bapaknya lagi berpelukan. Nah, terus ada lagi satu lagi batu yang berbentuk kayak tulang tengkorak. Nah, ini tulang tengkorak belakang. Ini maaf tulang ekor. Nah, mungkin shoot bisa ke atas terus. Nah, jadi banyak yang menilai batu ini kayak tulang punggung manusia. Gitu. Nah, kenapa sekarang kita ganti dari namanya Gua Cempet, terus Gua Penampakan. Kalau Gua Penampakan banyak pengunjung yang nggak pada mau masuk, kita ganti Gua Miring. Nah, ini yang disebut miringnya, Pak. Kita sambil pulang keluar. Nah, kita harus miring-miring. Caranya seperti ini, tangan kanan atau kiri bisa berpegangan ke sini. Oke, hati-hati kepala, pundak, lutut, kaki. Hati-hati di sini. Ayo. Aduh, iya, pantesan disebut Gua Miring nih, men. Jadi kita keluarnya itu miring-miring. Oke, men, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Ini baterainya udah bener-bener habis juga, men. Alhamdulillah kita bisa masuk sampai keluar dengan full video, men. Oke, ini kenapa disebut Gua Miring karena kita keluar dari gua ini tuh harus miring-miring, men. Oke, jadi kita tadi udah dari gua pertama, kedua, dan gua ketiga ini. Ini ada keunikan kayak batu pocong yang di atas tadi. Ada batu yang mirip sekeluarga dan batu-batu lainnya. Pokoknya kalian tonton dari awal sampai habis. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and see you next time.